Apakah kalian tahu bagaimana cara hidup gratis? Ken adalah seorang pengangguran, setiap hari menempel brosur. Dia lakukan ini bukanlah sengaja. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Jika lewat 2 hari saat kembali brosur tidak dirobek, dia akan menganggap rumah itu sedang kosong. Lalu dia gunakan alat untuk membuka pintu dan menginap di sana. Datang ke setiap rumah, pasti akan foto bersama pemilik rumah. Malamnya akan lihat acara TV di sofa dan tidur di sana. Tentu saja ini tidak gratis. Pagi-pagi bangun membersihkan rumah, bahkan baju kotor pemilik rumah juga dicucinya. Jika pemilik rumah datang, dia akan pergi. Kali ini Ken sampai di depan rumah kaya. Melihat brosur tidak tersentuh, tanpa basa-basi langsung masuk. Suasana rumah kaya memang berbeda. Ken tetap saja tidak menganggap dirinya orang lain. Cuci baju, berfoto, memperbaiki timbangan yang rusak. Jika sudah selesai, main golf di taman belakang. Dan kali ini dia ketahuan oleh pemilik rumah. Sebenarnya Mei selalu bersembunyi dan diam-diam mengamati Ken. Sampai di suatu malam Mei muncul di hadapan Ken. Ini membuat Ken sangat terkejut. Pakai baju dan langsung pergi. Di saat pergi, Ken mendengar suara teriakan dari seorang pria. Melihat wajahnya yang lebam, dia pasti tersiksa. Ken terpikir terus-terusan, merasa dia tidak bisa diam saja. Akhirnya dia pakai motor kembali ke sana. Saat ini Mei sedang menangis di kamar mandi. Ken menyiapkan baju dan simpan di depan WC. Mei melihatnya tidak merasa aneh. Dan di saat ini muncul mobil mewah di depan. Ada motor terparkir di sana membuat dia merasa tidak beres. Kenapa malam begini ada tamu? Saat masuk, pria kaya langsung menginterogasi. Dilanjutkan tamparan keras. Melihat langsung kekerasan ini, amarah Ken kini tak tertahankan. Dia pakai bola golf langsung memukulnya. Kemudian Ken terus menekan klakson. Mei juga menurutinya. Keduanya menghilang dalam malam. Sejak saat itu, Ken ada partner. Hari ini, mereka datang ke apartemen yang bobrok. Saat buka pintu terkejut, pria tua yang tinggal sendirian telah meninggoy. Hanya ada Gugu yang menjaganya. Keduanya mencoba untuk menghubungi anak-anaknya, namun tak ada jawaban. Ken awalnya ingin pergi, tapi Mei melarangnya. Mei yang baik membungkus pria tua dengan kain kafan, agar pria tua damai. Kemudian dia membereskan rumah itu. Alhasil esoknya, putra pria tua datang. Dia menuduh mereka merampok dan membunuh ayahnya. Keduanya pun dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, polisi melihat kamera Ken yang selalu ada di rumah orang. Tapi karena tidak ada laporan perampokan, dia tidak bisa dihukum. Kali ini polisi menemukan mayat yang sudah dikubur. Laporan mengungkapkan pria tua meninggoy karena kanker paru-paru. Ken sebenarnya bisa dibebaskan, tapi polisi melihat daftar kehilangan dari Mei. Kemudian memberitahu suaminya ke kantor. Melihat Ken dengan kesal, untuk balas dendam dia menyogok polisi, bawa Ken ke jembatan tanpa orang, lalu menyiksa Ken dengan caranya sendiri. Ken tak terima dengan ini, tak terima diperlakukan begini. Di saat polisi tak fokus, dia mencekiknya. Dia mendapatkan polisi yang bersikap curang. Ken dijebloskan di penjara tak menyerah. Hari demi hari berlatih siluman kungfu dengan petugas penjara. Agar bisa segera keluar, Ken mulai belajar teknik menghilang. Saat petugas ke sel, Ken benar-benar hilang. Segera membuka pintu. Ternyata Ken ada di sudut. Setelah itu langsung ditampar keras. Tapi senyuman sinis Ken tidak ada rasa menyerah. Esoknya mengecek sel. Ken lagi-lagi menghilang. Petugas melihat dengan detail. Kali ini Sen sembunyi di atas. Petugas merasa dibodohi. Tanpa basa-basi langsung menghajar. Ken mulai tingkatkan latihannya. Dia mensimulasikan titik buta penglihatan manusia. Benar saja, ketiga kalinya datang, sel hanya tersisa berjarak Ken. Dia gunakan titik buta penglihatan belakang. Petugas putar-putar tetap saja tidak kelihatan. Tapi teknik ini masih saja kurang. Bayangan dia tidaklah hilang. Setelah itu Ken dihajar tongkat lagi. Ken hari demi hari latihan jurus, membuatnya menghilang secara sempurna. Di saat polisi masuk sudah tidak bisa melihatnya. Dia juga dibalas begitu saja. Ken pun berhasil keluar dari sana. Di parkiran dia bertemu dengan polisi curang. Dia pakai golf langsung memukulnya. Tapi dia malah tidak tahu siapa yang menghajarnya. Kemudian Ken sampai di rumah petinju. Benar saja, berdasarkan kemampuan Ken, petinju profesional kalah dengannya. Malamnya Mei seakan merasakan gerakan. Dia bangun dan mencari. Di cermin dia bisa melihat Ken. Mei sungguh bahagia. Tapi pria kaya sama sekali tidak melihat. Sejak saat itu Mei seperti berubah orang. Mau tersenyum dengan suami kayanya itu. Buat makanan juga ditambah porsinya. Bahkan dengan manis mengambilkan makanan. Tapi tatapannya selalu tak berhenti belakang suaminya. Di akhir film, Mei dan Ken berdiri di atas timbangan. Anehnya tidak ada hasil timbangan. Ada orang bilang mungkin karena 2 orang jarum akan berputar kembali ke 0. Juga ada orang mengira Ken masih di penjara tapi sudah dihukum mati. Atau mungkin dari awal memang tidak ada Ken. Itu semua hanya imajinasi Mei yang terluka.